Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal tentang pendistribusian energi listrik ya. Di mata kuliah Sistem Transmisi dan Distribusi dengan dosen pengampu Bapak Fauzun Atabik. Baik, di sini saya memiliki sebuah jurnal dengan judul Reliability Analysis of Power Distribution System. Ini berdasarkan case study ya. Study case itu berdasarkan studi kasus yang sudah terjadi di lapangan. Eh, di sini abstraknya ialah eh listrik listrik memainkan peran penting eh di dunia sekarang. Keandalan analisis keandalan dari sistem distribusi daya ini penting sama pentingnya. Jadi di sini dia menganalisis sebuah sistem distribusi di Lakia Feeder ya di India sana yang dikumpulkan dari data-data di Chikamagaluru, distrik Chikamagaluru. Baik, saya akan menjelaskan untuk introduction-nya. Intinya dia adalah menjelaskan tentang proses pengumpulan dan analisis data gangguan pada sistem distribusi. Ini untuk menghitung indeks keandalan dan orientasi pelanggan dari pelanggan ya. Gangguan atau sistem distribusi ini didapatkan dari Chikamagaluru, distrik Chikamagaluru di feeder Lakia pada tahun 2016. Dan di sini juga ada indeks untuk menghitung SAIDI. Apa itu SAIDI? Yaitu System Average Interruption Duration Index. Apa itu SAIDI ini? Singkatnya kita ingat sebagai interruption duration, durasi gangguan. Berarti rata-rata durasi gangguan yang terjadi. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu total durasi eh, ini total durasi berjalan ya. Total durasi listrik itu tersedia dibagi dari customer yang disupply. Customer yang disupply ada berapa orang? Ini total duration dari gangguannya. Lalu ada SAIFI. SAIFI adalah System Average Interruption Frequency Index. Lebih singkatnya kita bisa melihat ini ada interruption frekuensi, berarti frekuensi gangguan, seberapa sering gangguan itu terjadi. Bisa kita hitung dengan frekuensi dari tiada daya atau mati listrik dibagi berapa jumlah pelanggannya. Lalu customer average, yaitu berdasarkan customernya yang tadi sudah saya jelaskan pada introduction. Ini adalah interruption duration index, yaitu durasi gangguan pada customernya, pada bagian customer, yaitu cara mencarinya CAID adalah SAIDI per SAIFI. Jadi tadi SAIDI per SAIFI. Lalu di sini ada juga Average System Utility Index (ASUI). Average system berarti sistem utilitasnya, utilitas sistemnya ini, keberadaan sistem. Cara mencari ASUI adalah duration of outage in hours per total hours demanded. Apa ini total hours demanded ini? Total hours demanded ini total jam yang diminta. Berarti ini duration dari mati lampu dibagi total jam yang diminta itu yang berjalan. Total daya yang berjalan. Lalu ada average service availability index. Di sini ada service availability, berarti ketersediaan layanannya, layanan listriknya, atau ASAI ya.
Ini adalah cara mencarinya, ASAI sama dengan 1 dikurangi dari nilai ASUI ini, ASUI sistem utilitiesnya. Baik, mungkin saya langsung lanjut ke sini. Di sini ada MBTF. MBTF adalah mean time between failure, yaitu waktu rata-rata gangguan. Lalu untuk mendapatkan MBTF ini dia rumusnya, total system operating hours, yaitu sistemnya beroperasi totalnya berapa lama, berapa jam, lalu dibagi dengan jumlah kegagalannya. Juga ada MTTR. MTTR adalah mean time to repair atau durasi waktu, kira-kira durasi waktu untuk memperbaiki, atau mean time down repair, yaitu waktu henti rata-rata, MDT. Ada juga cara mencari MTTR-nya ini adalah durasi dari outage-nya, mati listriknya tanpa dayanya, atau dibagi frekuensi tanpa dayanya. Jadi durasi berapa lama dia mati dibagi berapa kali dia mati listrik, seperti itu. Lalu availability, keandalan, ini dia yang poin utamanya adalah MTBF dikurang MTTR. Ini dikurang ini. Nah, baik. Berdasarkan metodologinya, keandalan engineer ini, teknik keandalan ini adalah teknik keandalan sistem distribusi. Ini mengumpulkan data dari mati listrik dan menghitung sistem, desain sistemnya ya, mengevaluasi. Jadi pada tahun 2016 ini dia mengevaluasi ada berapa banyak SAIDI, SAIFI tadi itu. Yang bisa kita lihat di sini. Mungkin kita langsung lanjut ke poin ini ya. Nokia feeder memiliki 1283, 1590, dan 1155 gangguan pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Ini dia. Respectively, masing-masing dari gangguan mati listrik dalam jam ini adalah 2735,46 jam, 2770,13 jam, dan 2730,35 jam. Nah, masing-masing kegagalan ada 0,15, 0,18, dan 0,13. Pada tahun 2014, 15, 16 masing-masingnya. Untuk menganalisis periode kegagalan, ini paling tinggi pada 2015 ya, ini dia 0,18. Pada 2015 dan 2016 kegagalannya tinggi hingga bulan Maret. Itu bulan Maret sampai Mei itu musim panas dan musim angin. Jadi berdasarkan faktor itu, ketersediaan keandalan ini untuk analisa ini pada tahun itu adalah 0,68 ya. Kebanyakan dari mati listriknya disebabkan oleh pelepasan beban. Di sini kita bisa melihat pada tabel nomor 1, Summary of Basic Reliability, indikasi pada tahun 2014. Ini yang failure rate-nya 0,15 dengan MTBF-nya mean time MTBF tadi mean time between failure itu 7,11 dan mean downtime-nya 2,2 jam dan availability-nya ketersediaannya 0,69. Lalu summary customer oriented. Ini tadi yang berdasarkan customer tadi, ada yang di sini. Ada SAIDI, SAIFI, CAIDI, ASUI, dan ASAI.
Nah, ini SAID-nya 1,09, SAIFI-nya 2,33. Ini berdasarkan data dan ini berdasarkan customer ya. SAID-nya 2,24, ASI-nya 0,69 dan ASI-nya 0,31. Mungkin ini kita lanjut ke bawah. Nah, ini dia ada tabel lagi. Ini adalah tabel summary of frequency and duration of outage di Lakia Feeder Cikamagaluru Mas, Cikamagaluru distrik Cikamagaluru dari Januari sampai Desember 2016. Jadi yang tahun 2016 tadi kita bisa lihat ya. Ini 0,13 ya. Eh kegagalannya dan 1155 interruption. Jadi eh ini dia ada frekuensi outage-nya seberapa sering. Ini dia 1155 dan juga durasinya juga sama tadi 22.730 jam 35 menit. Di sini kita bisa melihat ada bulan, ada frekuensi. Ini schedule outage. Schedule outage itu adalah pemadaman yang schedulekan, yang dijadwalkan. Jadi ini memang mungkin ada perawatan pada sistem jaringan di sana atau perawatan pada sistem pembangkit di sana. Di sini ada frekuensi sama ada durasinya berapa jam. Lalu di sini ada force outtake. Ini berarti pemadaman yang dipaksa, yang padam secara tiba-tiba, tak terduga gitu. Nah, ini ada frekuensi dan durasinya juga. Lalu di sini ada total dari schedule dan force outtake-nya. Kita bisa lihat di sini. Lalu di sini menghitung dari basic keandalan yang diindikasikan pada Lakia Feeder di Cikamagaluru, distrik Cikamagaluru. Ini setelah dihitung ya. Januari frekuensi dan outage. Di sini kita bisa dapat kegagalannya ada berapa lama, 0,1263, dan mean time between failure-nya 7,9149, dan mean downtime-nya ada 2,7626, dan availability-nya bisa kita lihat di sini 0,65. Berarti ini kita kali 100% ya, berarti 0,65. Berarti 65% dari 100% daya yang diberikan, yang dijalankan, 65%-nya itu hanya 65% yang tersalurkan secara baik. Sisanya banyak masalah outage itu ya. Jadi di India sering mati lampu. Ini berdasarkan customer orientation. Oh, ini berarti tadi basic reliability yang SAID, SAIFI. Yang kalau yang ini CAID sama CAIFI ya tadi ya. Ya, CAID, ASUI dan ASAI. Sama tadi ini SAIFI kan dan SAID, CAID. ASAI, ASUI. Ya, di sini kita bisa melihat pada Januari 2016 kita bisa melihat interruption mana yang tertinggi. Karena tadi dibilangnya kan dari Maret hingga Mei ya atau Juni. Nah, ini dia di musim panas dan musim angin kencang. Ada 172 kegagalan yang terjadi. Ini bisa jadi karena angin, karena hawa panas yang terjadi, makanya dia banyak kegagalan terjadi. Di sini ada 284 jam total outage-nya. Lalu ada dari 744 jam outage-nya 284. Customer-nya 1424 orang, SAIFI-nya 0,1208. Oh, berarti SAIFI ini semakin tinggi nilai SAIFI, semakin buruk kualitasnya berarti ya. Karena ini rendah, ini tinggi sendiri. Dan SAID outage dibagi berapa customer. Nah, ini
berarti dia paling berapa kali dia mati listriknya ya, mati listrik dibagi berapa customernya. Lalu CID, perbandingan antara CID dan CIV, lalu ada ASAI, dan ini ASUI nilainya. Kita lihat ini ada chart monthly outage duration. Ini durasi outage berdasarkan jam di Lakia feeder. eh Mati lampu paling dikit itu di bulan 7. Di bulan 7 nggak sampai 100 jam. Dan yang paling tinggi di bulan 5 dan 3 ya. Yang dimana terjadi panas dan musim angin. Musim panas dan angin. Ini hampir 300 jam. Dan ini chart dari failnya, sering kegagalannya. Berdasarkan bulan dan jam. Ini per 0,225 jam pada bulan 5. Jadi sering kegagalan terjadi pada bulan ini ya. Berarti datanya ini klop sama seperti data-data yang di atas. Lalu di sini ada chart bulanan ketersediaan daya. Ketersediaan dayanya yang paling tinggi itu ada di bulan 7. Bulan 7 ini 0,8, hampir 1 ya. Berarti bagus, sekitar 80%-an dayanya yang tersedia di bulan-bulan ini, bulan dengan musim panas dan musim angin, dia ketersediaan dayanya rendah. Berdasarkan analisis dari tabel di atas, ini murni ya kita mendapatkan rata-rata keandalan dari Lakia feeder itu 0,68 berdasarkan data di atas selama 12 bulan. Jadi hanya 68% dari 100% keandalan yang terdapat pada feeder Lakia ini. Conclusionnya atau dari kesimpulan dari data tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kegagalannya 0,13, MTBF-nya mean time between failure-nya 8, mean downtime-nya ada 2,41 dan ketersediaannya 0,68. Ini selama 1 tahun ya. Dan ini customer oriented yang SAIV, CID itu ada SAIV-nya 0,81, CID-nya 1,91, CID-nya 2,41 dan ASAI ini berarti availability ya 0,68 dan ASUI-nya 0,31 pada tahun 2016. Ini mengindikasikan selama 2 tahun ditabulasi pada tabel 1, 2, 3, 4. Frekuensi dari kegagalan daya dan drop tegangan ini inconvention berarti menjadikan ini frekuensi dari gangguan dan penurunan tegangan ini membuat customer tidak nyaman ya, yang menyebabkan produksi dari perusahaan manufaktur itu, sektor manufaktur terganggu ya. Dan keandalannya harus diimprove agar sistem distribusinya lebih baik lagi ke depannya di area Cigamagaluru dengan potensi angin dan mungkin akan mungkin untuk memasang turbin angin ya di sana untuk sistem distribusinya. Baik, mungkin selesai itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.